ثم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
خديجة الكبرى وفاطمة Hah? Bel. صلوا على النبي محمد يا إمام المسلمين يا سلامي أنت باب الله Saya teh jadi matoki guys.
وأصحابه Dilarang dilarang apa kan tutut dan apa tamu-tamu kan bila nanti korang itu yo iki oleh wah aku nang Durung. lang tutuk nang surinan e ono to dina ono gentenan to Oh wes lho. Ketok kabeh. Kok. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'd. Wa bil muqaddimah hadratahu Apa ini? Lah. para alim ulama yang senantiasa saya taati, wabil khusus Al-Muharram Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Arif dari Poso, yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Bapak Wakil dan Ramil 02 Tirtena, dan tidak lupa juga Bapak Kalpa dan perwakilan dari PT Poso Energi, para bapak, ibu, saudara, saudari, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dapat hadir di majelis ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin yang terhormat, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Dan acara yang keempat, mau'izah nasihat, dan acara yang terakhir, doa penutup. Marilah kita buka bersama acara yang ada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan surat Al-Fatihah tadi acara pada malam hari ini awal hingga akhir tiada halangan apapun. Kita melangkah acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan oleh Ibu Lili. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dilebokno hotspot kono ya. Apa? Iki ngono iki mah. Hotspot endi? Hotspot siaran langsung. Wes pengen pecah ta? Durung. Mrono. Akeh wong. Iki tekelen. Kayak apa iki? Di hotspot iki wong toko kono gak teko. Wis di hotspot mau. Masa di Nyambung gak? Hah? Wes nyambung. Tanggapan ini? Iya, kayaknya. Yo nuburi kan. Iya, iku pening iki. Ya wes. Lah, engko iki tak delok dukono iso aku ndelok dhewe. Apa nih Islam? Loh, iya iki. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Li kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melangkah acara yang ketiga, yaitu sambutan Lama. yang akan disampaikan oleh perwakilan panitia Isopewat pada malam hari ini. Kami persilakan. Pateni. Ndi? Oh, apa kok? Pasti mas gono ini biasa. Aku sih, tangkap apa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah yang Al-Muharram Bapak Haji Muhammad Ibu beserta rombongan yang kami hormati Bapak dan Ramil 02 Tentena beserta anggotanya, Bapak Kapolsek atau beliau yang mewakili, Bapak Imam Masjid Agung Tentena beserta hadirin undangan yang sama berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita hingga sampai saat malam ini yang berupa jasmani dan rohani. Khususnya pada malam ini yang berbahagia kita semua diberi kenikmatan dengan harapan akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Al-Muharram yang nantinya lewat melalui ceramah pada malam ini adalah merupakan santapan jasmani dan rohani. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai suri teladan dalam beliaulah atau penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah yang pertama kalinya Mushola Al-Musafirin Kelurahan Saidatu ini dapat menyelenggarakan acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh semangat dan tanggung jawab kita bersama beserta jamaah. Insya Allah yang pada malam ini berjalan dengan lancar dan sukses. Adapun kronologi tentang Mushola Al-Musafirin ini yang dulu hampir terbengkalai dan sekarang alhamdulillah bisa makmur seperti yang kita bersama, yaitu berkat dua orang sesepuh kita, yaitu Bapak Bambang dan Bapak Sarju dengan Ustadz Abdul Salam. Mengenai pembangunan perlu kita sampaikan, pembangunan ini bersumber dari Kota Amal, donatur serta sumbangan dari jamaah Mushola Al-Musafirin. Jadi sampai saat ini belum ada
bantuan dari luar atau pihak manapun, baik dari pemerintah, instansi terkait, pihak perusahaan maupun swasta. Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Panitia pembangunan akan merencanakan pembuatan permukiman mengingat bahwa Ali, awas Ali. ini adalah tempat kesulitan dari berbagai manapun. Bahkan boleh dikatakan 24 jam pintu terbuka. Pintu ya, hadirin hadirat yang sama berbahagia. Kita perlu ketahui bersama Musyola Al-Musafirin sudah cukup lama adanya kegiatan-kegiatan semacam kegiatan mengaji ya untuk anak-anak putra putri, dan setiap malam Jumat dengan adanya yasinan bapak-bapak. Terus selanjutnya majelis taklim khususnya kaum ibu-ibu Jumat sore ya. Dan syukur alhamdulillah seperangkat dana sudah dimiliki oleh jamaah lengkap alat hadroh. Itu hanya untuk berjanji setiap malam minggu diadakan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak panitia Musyola Al-Musafirin sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga berjalan dengan sukses. Selanjutnya kami sampaikan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus ikhlas sudi meringankan langkah meluangkan waktu untuk mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Al-Muharram Muhammad Nur. Atas nama panitia peringatan Isra dan Mi'raj kami berharap semoga agama khususnya masalah Isra dan Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh hadirin untuk selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajar. Terkhusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang seiman, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan Bapak memberikan tambahan wawasan agama pada malam hari ini. Semoga amal Bapak dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin. Sebelum kami atas nama penyelenggara mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan atau ketidakpuasan, semua itu kekhilafan kami tidak sengaja. Kritik dan saran yang membangun sangat terbuka buat kami. Dan sebelum kita tutup, kita sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan panitia kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu Maulido Hasanah dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Ali dari Poso. Dengan hormat kami persilakan. Thank you.
mudah-mudahan walaupun dingin, ya, kalau saya merasa dingin, bapak-bapak ibu yang asli sini dingin Pak ya. Ya, ini walaupun cuaca agak dingin, tapi mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa mengangkatkan semangat lahir batin kita untuk satu tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi sekali lagi salam, kita jawab dengan penuh ketulusan. Mudah-mudahan dengan tulus jiwa raga kita diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari bala malapetaka, terutama yang saat ini sedang seksi-seksinya, yaitu artis corona. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bagi umat Islam, cinta kepada Nabi Muhammad tidak? Cinta tidak dengan Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Rasulullah bersabda, "Abgharu ummati yaumal qiyamah." Paling bakhil-bakhilnya umatku nanti di hari kiamat. Idza dzukira ismi, ketika disebut namaku, lam yusolli alayya, dia tidak mau berselawat kepadaku. Nah, paling bakhil, ini paling bakhilnya umatku dan Nabi, ketika mendengarkan siapapun menyebut nama baginda Rasul tidak mau berselawat, maka itu adalah tandanya orang bakhil. Nah, maka itu ketika kita mendengarkan nama beliau disebut, harus kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iki kok ngarep to, Di? Hah? Kok ngarep kono to? Urung pernah kok ngarep. Hadirin hadirat Kok pintu kono. semuanya yang saya muliakan, teristimewa kepada Bapak Babinsa beserta semua jajaran kepolisian dan Mas ya, bisa Sawidaku ya, pemerintah lurah, kecamatan yang mungkin hadir pada malam ini. Semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu saya jamak secara global. Semua yang saya banggakan, saya sayangi, dan mudah-mudahan saya iringi doa, mudah-mudahan semua Bapak Ibu termasuk orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selaku hamba Allah, saya patut untuk senantiasa mengajak agar kita tak henti-hentinya Bapak Ibu jamaah sekalian untuk bersyukur kehadiran Allah.
merasa berterima kasih kepada Allah. Termasuk saya yang hadir malam ini bersyukur kepada Allah karena dari tadi di perjalanan saya itu membayangkan dua hal. Setelah ada instruksi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, apakah ada yang hadir di pengajian? Kalau tidak ada yang hadir, saya lah bercerita sendiri nanti. Tapi Masya Allah, saya bersyukur kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak takut kepada virus corona. Amin Allahumma. Lebih takut kepada yang menciptakan corona, yaitu Allah Subhanahu. Kita bersyukur kepada Allah karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Siapa yang mau bersyukur kepada Allah, Allah tambah secara fisiknya, ditambah secara tidak fisiknya yang gaib ada berkahnya, secara kemaslahatnya ditambah. Kita bersyukur dikasih jasad yang sehat, dikasih hati dan jiwa yang afiat. Jadi sehat itu lahir, dohir itu tubuh, afiat itu batin, mulai dari hati dengan jiwa. Maka itu kalau orang Islam berdoa, mudah-mudahan selalu diberikan sehat wal afiat. Ada orang sehat tapi tidak punya, jasadnya kekar, mungkin kayak karang, kekar. Tapi ketika hati dan jiwanya tidak beres, tidak sehat, nah, bukan di sini tempatnya, pasti di mabuk, rumah sakit jiwa. Ada orang yang hatinya dengan jiwanya, jiwa itu ruhnya sehat, semangatnya masih kuat, tapi jasadnya tidak sehat. Nah, jasadnya tidak sehat, ini bisa masuk rumah sakit Poso atau rumah sakit Tete. Ada orang jasadnya kelihatan sehat, hati dan jiwanya kelihatan sehat, tapi ada bagian daripada jasad tidak sehat, yaitu pikirannya. Maka disebut bagaimana ciri-ciri orang stres? Orang stres itu Pak, orang stres itu seperti orang nggak punya masalah. Ketemu orang Islam mengajarkan senyum, tapi kalau senyum keterlaluan, kebablasan, itu namanya orang ketemu tiang ada kodok ini. Maka kita yang hadir, saya yakin semua sehat walafiat, amin Allahumma. Syukuri, kita merasa terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, tubuh ciptaanmu ya Allah, hati jiwa ciptaanmu ya Allah, seluruh saraf tubuh ini ciptaan ya Allah. Aku bersyukur dengan al-jama'atul rahmah, tidak takut dengan corona, karena aku yakin corona adalah ciptaanmu dan yang mengendalikan engkau. Bapak Ibu, halo, saya kira sudah tidur. Corona itu ciptaan Allah. Secara hakikatnya keyakinan Islam tidak boleh takut sama corona, tapi juga tidak boleh menyepelekan syariat untuk ikhtiar bagaimana menjauhi penyakit. Kalau sudah diumumkan, saya katakan kalau itu corona ibaratnya seperti tiodan, Bapak Ibu. Ibaratnya seperti tiodan. Tahu tiodan, Pak? Iya. Obat rumput atau obat hama lah ya. Sudah ditanya, ini obat racun, dilarang menyentuh. Kalau menyentuh maka harus cuci tangan.
Jangan makan sebelum cuci tangan pakai Kok ada orang bukan cuma menyentuh langsung diminum, sengaja mati juga Allah yang urus. Saya coba, kalau memang saya mati berarti memang sudah waktunya mati. Ini beres tidak orang begini Bu, Pak? Ya itu termasuk orang gila. Maka itu sama, kita tidak boleh menantang, sombong atas tibah Allah walaupun kecil yang namanya corona, tapi kita harus waspada, harus hati-hati. Sama seperti ibaratnya seperti Tiodan tadi, tidak boleh disentuh. Kalau disentuh harus pakai sabun, dicuci tangannya, baru boleh minum, baru boleh makan. Nah kita harus hati-hati, ikuti instruksi dokter, ikuti instruksi pemerintah, jauhi orang-orang yang terpapar virus corona. Insya Allah, saya yakin orang Tentena, orang Busu ini umumnya, saya yakin belum ada yang kemarin 1 minggu atau 1 bulan kemarin dari Wuhan. Benar tidak Pak? Atau Pak Tentara dari Wuhan? Tidak Pak ya? Insya Allah. Maka itu kita harus yang pertama menjaga kebersihan. Syukur, alhamdulillah, sekali lagi bab syukur. Kita orang Islam Bapak Ibu bersyukur dalam sehari semalam minimal, itu sudah paling minimal, tidak ada minim lagi, sudah paling minimal mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki sehari semalam 5 kali. Alhamdulillah. Karena ini ada virus corona, ayo jangan asal mencuci, kita siapkan sabun setiap mau wudu. Kalau panitia musafirin belikan sabun khusus di situ ya. Kalau tidak ada ya kita urunkan, beli sabun, cuci tangannya dengan sabun terlebih dahulu, kemudian ambil air wudu. Insya Allah kita syukuri salah satu nikmat Allah, kita disuruh berwudu. Mandi sunnah, hukumnya minimal 2 kali, disunnahkan oleh Rasulullah minimal 2 kali, pagi dengan sebelum malam, yaitu sore hari. Maksimal berapa kali? Sunnahnya maksimal, terserah berapa kali Bapak Ibu butuhkan mandi. Nah kalau habis nyangkul peringatan ya baunya busuk, mandi lagi. Habis itu nyangkul lagi ya peringatan lagi, baunya kok agak lagi, boleh. Nah kalau Bapak Ibu yang masih kuat nyangkulnya 1 hari 1 malam mungkin 3 kali atau 5 kali ya 3 kali 5 kali wajib mandi Pak. Cuma cangkulnya Pak Tentara dengan cangkulnya petani agak beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini syukur. Yang kedua, syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dicatat oleh Allah melalui para malaikat Allah, kemudian diceritakan oleh malaikat Allah di jamaah yang lebih indah, yaitu jamaahnya makhluk Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita bukan cuma dicatat, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam pertemuan jamiah ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Sekali lagi saya tanya, cinta tidak kepada Rasulullah? Ayo jawab dari lubuk hati yang paling dalam, cinta tidak kepada Rasulullah? Bu, saya kasih tahu, cinta itu hakiki. Disebut cinta itu benar
ketika cinta itu membuahkan yang namanya kerindu. Siapa yang mengatakan cinta tapi tidak rindu, maka cintanya rindu. Tidak ada yang bisa mengobati satupun dokter dari seluruh dunia, tidak ada yang bisa mengobati kerinduan itu. Belum sampai umur ini dengan yang sampai dicintainya, pagi yang dirindukannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan cinta yang tertanam dalam hati kita setiap detik menumbuhkan, menghasilkan, membuahkan rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ayo benarkan. Cinta itu palsu ketika tidak berbuah kerinduan. Bagaimana ciri-ciri cinta itu palsu? Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, man ahabba syai'an fa aktsara dzikruh. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak berucap dalam lisannya. Kalau kita bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi, kok senang kita mengucapkan duit, duit, aduh duit, berarti yang ada dalam hati kita cinta sama duit. Bu, sampean cinta dengan bapak enggak, Bu? Cinta tidak, Bu? Pak, sama cinta enggak dengan ibunya, Pak? Kira-kira kalau bapaknya keluar bekerja, kok kerjaannya agak jauh, sampai 1 hari, 2 hari, 1 minggu, kira-kira bapak ibu berpisah itu ada kerinduan tidak? Kalau tidak ada kerinduan berarti cinta bapak ibu palsu. Bagaimana kita tahu itu istri cinta suami, suami cinta istri? Minimal kalau jarak jauh atau sedang berpisah 1 jam saja pasti tanya, halo sayang, bagaimana anak-anak? Gayanya bapak, padahal dia kangen sama saya kangen sama dedek. Kalau ada suami begitu, Bu, ketahuilah bahwa suami dan berarti cinta sama sampean. Tapi kalau ada suami pergi kerja 1 hari, tidak berjumpa, tidak ada kabar, maka mulai hati-hati. Jangan-jangan ada yang menggantikan atau ada ban serepnya. Halo. Kalau suami wajib hukumnya cemburu sama istri, ini syariat. Kalau istri haram cemburu sama suami. Ibu-ibu langsung makan dulu. Kenapa? Karena suami boleh poligami. Asalkan dapat ridho istri. Halo Pak, saya mau kasih ilmu tidak Pak? Ilmu insya Allah istri sama pasti ridho menikahkan sampean. Jangan sampean cari, dicarikan oleh istri. Benar saya punya ilmunya ini. Syarat yang pertama menikah itu mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu. Nabi, Bu, dengar Bu, Nabi istri pertama itu janda atau perawan? Nabi istri yang berikutnya tidak pernah Rasulullah itu menikah kecuali setelah wafatnya istri paling tercinta yang pertama yaitu Siti Khadijah. Maka Bu, Pak, kalau benar-benar ingin menegakkan sunnah Rasul, ingin poligami, syaratnya ibu bilang langkahi dulu masalah poligami. Atau jalan yang kedua, ibu masih hidup, tidak apa-apa, dengarkan ini sejarah ikut sunnah Rasul.
Rasulullah itu tidak pernah menikah kepada perawan kecuali hanya satu orang, yaitu Siti Bersyukurlah ibu menikah dengan bapaknya masih perawan. Maka kalau bapak ingin poligami, carikan syaratnya jangan perawan, carilah janda-janda. Karena Rasulullah menikah itu untuk menolong perempuan, mengangkat derajat perempuan. Ada janda yang kaya raya, anaknya orang terhormat, karena takut dinikahi daripada dinikahi oleh orang-orang yang bukan non-muslim, ya, maka oleh Rasul menikah. Takut orang-orang janda ini tadi diganggu, dizalimi sampai diperkosa, maka Rasulullah niatnya menolong. Nah, maka itu ini ilmunya istri saya, Mas, ya, dia panggil saya Mas. Kalau mau poligami bilang saja, saya ridho mencarikannya. Nah, kenapa? Istri Rasulullah yang perawan cuma satu, maka saya siap mencarikan. Mulai dia tunjuk, yang bener deh, saya bilang, bener Mas, demi Allah saya ridho. Istri saya Bu, istri saya Bu. Mulai dia tunjukkan, Mas itu janda, kasihan sudah lama tidak punya suami, anaknya itu 5, cucunya sudah 9. Saya mulai berpikir, Masya Allah, memang kalau dia kenal ya janda yang seperti itu. Saya kemudian tanya, umurnya berapa deh? Baru 59 Mas. Masya Allah. Berarti dia menikah untuk kenal, bukan untuk mendahului. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, ini yang kedua. Cinta kepada Rasulullah harus menumbuhkan satu bukti cinta, yaitu man ahabba syai'an fa'aksara dzikru. Siapa yang mencintai sesuatu harus senang mengucapkan yang dicintainya. Siapa yang cinta Rasulullah, bohong dia, tidak benar hanya kepada Rasulullah kalau lisannya enggan membaca sholawat. Apa lupa membaca sholawat? Bukti dia cinta umat Rasulullah, cinta membaca sholawat. Betul. Kenapa? Allah yang menyerukan Pak Bu, bukan Rasulullah yang menyeru Rasulullah kepada bunda. Allah katakan dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya Allah tanpa terkecuali itu yusalluna. Kalau anak pondok itu dari kata sholla yusallu. Yusallu itu fiilnya fiil mudhari, memiliki zaman hal dan istiqbal. Artinya apa? Sekarang dan seterusnya. Selalu Allah, seluruh malaikat Allah selalu bersolawat ala Nabi. Tidak pernah putus Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Halo Bapak Ibu, halo. Allah tidak pernah putus berselawat kepada Nabi. Malaikat tidak pernah putus berselawat kepada Nabi. Maka itu Allah katakan ini seperti kabar. Kemudian setelah itu diserukan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, bukan orang Islam yang diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, bukan orang muslimun. Ya ayyuhalladzina muslimun, bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Siapa? Orang yang di hatinya percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sallu, berselawatlah kalian semua
alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Sampaikan selamat salam kepada Rasulullah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo mulai malam ini kita tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, cinta yang sejati dengan senang membaca sholawat. Habisnya ratusan masalah atau fadilah sholawat. Salah satunya man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asru makin wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'ata maratin wa man shalla alaihi mi'ata maratin. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah yang membalas 10 kali. Siapa yang bersolawat 10 kali, Allah membalas 100 kali. Siapa yang bersolawat 100 kali, Allah membalas 1000 kali. Siapa yang solawat 1000 kali, man sholla alayya alfa maratin 1000 kali, maka dia selamat dari sentuhan api neraka. Hadis sahih. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mulai kering. Saya lihat ada air, tidak ada satupun yang bukakan atau yang nyuruh minum. Jadi saya takut kalau bukan hak saya. Masya Allah. Lanjut Bapak Ibu. Ini baru sholawat. Malam ini kita hadir. Saya punya toh. Saya kira cuma untuk pelajaran. Mohon maaf ya. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ayatnya sudah dilanjutkan begitu. Kita ke sana. Oleh ibu-ibu, Masya Allah. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kita berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau duduk. Ada. Bapak. Tadi ayatnya sudah dibacakan. Saya tidak mau ulangi. Mau Bapak pukul? Kita mau berikan. Mau Bapak pukul? Sedikit lagi. Subhanalladzi maha sucidah. Asra yang telah memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, goyang ini, goyang. Ini Bapak Ibu, ketika waktu habis terjadi Isra Mi'raj, pagi harinya Rasulullah cerita kepada manusia. Hampir semua umat manusia percaya. Kenapa? Saya gara-gara Kak. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Haram sekarang di Mekah. Ya, Ka'bah, Mekah Arab Saudi. Kemudian Masjidil Aqsa itu di negara. Ada sandalan gini ya. Masa ada lapis. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa melakukan Mi'raj, naik menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian berhadapan masuk di Sidratul Muntaha, berhadapan langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Goyang. Yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Jawabannya karena tidak masuk akal. Zaman itu belum ada pesawat. Zaman itu belum ada yang sekarang itu untuk naik pesawat luar angkasa, ya, roket belum ada. Yang ada cuma unta,
yang ada cuma kuda, yang ada cuma gajah. Nah, singkat cerita, kalau guru saya mengartikan, mengajarkan supaya mudah dimengerti, maka bahasanya Subhanalladzi asra, Maha suci Allah zat yang telah memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama garis bawahnya adalah asra. Allah yang memperjalankan, berarti Nabi bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Halo Bapak Ibu, halo. Saya tanya, sampean punya akal, masuk akal tidak? Sama pernah lihat semut? Pernah lihat semut? Masa nggak pernah lihat semut? Kok ada semut cerita sama sampean? Habis ini aku ada satu ekor semut cerita sama sampean. Kira-kira percaya nggak sama semut? Kalau ada semut cerita, Bapak Ibu, saya ini penduduk Sawi Dago ya. Saya ini penduduk semut Sawi Dago. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, tadi seharian ini saya telah melakukan perjalanan ke Palu, kemudian saya ke Makassar, ke Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu, sore ini saya sudah di Sawi Dago. Percaya enggak kalau semut cerita seperti itu kira-kira? Percaya enggak Bapak Ibu? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi kalau ada semut yang nempel di rambutan Sawi Dago, rambutannya masuk di karung, karungnya dibawa ke Palu, dari Palu naik pesawat ke Makassar, dari Makassar dibawa ke Jakarta, dari Jakarta dicurah oleh orang yang punya rambutan, tapi semutnya dia tidak ikut rambutan, masuk lagi di karung, karungnya dibawa lagi pulang ke Sawi Dago sore ini, kemudian karungnya dikebas-kebaskan, turun, kemudian cerita ke teman-temannya. Percaya tidak Bapak Ibu sekalian? Percaya tidak Bapak Ibu sekalian? Semutnya jalan atau diperjalankan? Tidak jalan sendiri. Itulah yang terjadi Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan Isra Mi'raj tidak masuk akal. Dan satu-satunya manusia dari seluruh para nabi dan rasul yang mengalami Isra Mi'raj hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj. Isra itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Mi'raj itu dari masjid menuju Sidratul Muntaha. Ini seakan-akan kalau digambarkan begini, Isra Mi'raj, ya, Isra Mi'raj, mendatar kemudian naik. Ini menurut ulama tasawuf juga ini gambaran siapapun yang ingin masuk Islam syaratnya harus mendatar dan naik. Syarat masuk Islam mendatar dan naik. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, dua kalimat syahadat. Atau diperpendek, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih, Isra Mi'raj itu gambaran sama dengan dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid langsung kepada Allah, hati tempatnya mengimani Allah. Syahadat kepada Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tempatnya di tubuh kita, lahiriah kita. Makanya itu tidak sah imannya seseorang
kalau tidak menampakkan syahadat Rasulnya secara tubuh, secara lahiriah. Kejeruan masuk boleh? Nah, pelan-pelan saya masukkan. Ini masuk dunia tasawuf. Kenapa? Tidak disebut orang Islam kafah. Pertama, imannya belum benar kepada Allah. Dia naik mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ketika belum bisa Isra. Isra ini hablum minan nas ilal nas, hablum minal khalqi ilal khalqi. Itulah syahadat Rasul. Rasulullah diutus ke muka bumi cuma satu tugasnya, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Satu tugas beliau diutus oleh Allah di muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, membenahi, memperbaiki akhlak, etika, tata cara manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itu digambarkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mendatang apa ini? Ayo kita hidup di dunia ini. Siapapun kalian wahai manusia mengaku Islam, belum benar iman kalian kalau belum bisa menyambung silaturahmi kepada sesama umat manusia. Sesama umat Islam saling menghargai, saling menyayangi, saling menasihati, saling tolong menolong. Sesama umat manusia walaupun bukan agama Islam, non-muslim, apapun agamanya, ada kewajiban kita secara akhlak Rasulullah Muhammad SAW memuliakan, menghormati, karena dia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Menghina siapapun ciptaan Allah, kalau pakai ilmu tasawuf berarti dia tidak sadar sama telah menghina yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu. Saya ulangi, Isra Mi'raj. Isra gambaran syahadatul Rasul, yaitu silaturahmi, yaitu tergambar dengan lahiriah di tubuh kita. Kalau kita meyakini Rasulullah adalah utusan Allah, itu suri tauladan kita. Ayo kita letakkan syahadat Rasul di tubuh kita, lahiriah kita, dohiriah kita. Keluarnya pintunya cuma dua, ucapan. Yang kedua, tingkah laku. Setiap gerak gerik tubuh kita, mulai ujung kaki sampai ujung rambut, harus menggambarkan syahadat Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Islam, lihat, Islam mengajak kentut saja itu loh diajarkan dengan etika. Apa? Duduk-duduk begini coba. Ada yang kentut diam-diam. Cus. Supaya tidak dengar, dia mulai buka supaya dengar. Pok. Kok sampingnya, bau apa ini? Tidak ada rupanya, ada baunya. Tidak ada suaranya, kok ada baunya. Nah, hati-hati. Islam mengajarkan kentut saja harus beretik, baik yang kentut maupun yang mendengarkan kentut. Masya Allah, Islam. Kalau ada orang itu melepasan kentut, Bapak Ibu, ya tiba-tiba kok maka Islam mengajarkan orang yang mendengar orang lain kentut, ya, halo, nah, orang yang mendengarkan orang lain yang kelepasan kentut nggak bisa tahan mau ke WC sudah prek, ya. Maka Islam mengajarkan pura-puralah tidak dengar, pahalanya besar sekali. Itulah salah satu ulama yang terkenal di muka bumi ini, Khatim Al-Asom. Dia masuk surga karena telah menutup aibnya orang yang sedang kentut. Masya Allah. Ada ibu-ibu mau ke warung, di jalan mungkin saya mau beli micin atau beli garam, saking keburu-burunya langsung kentut. Kemudian Khatim Al-Asom dipanggil, Pak Khatim. Dia tidak dengar. Pak Khatim, masih dengar, nggak dengar. Sampai ini perempuan teriak,
mengalahkan besarnya teriaknya, suaranya kentutnya. Pak Khotim. Oh iya, ada apa Bu? Baru orang perempuan tadi. Oh berarti Pak Khotim tidak dengar ini. Padahal Pak Khotim pura-pura tidak maka disebut Khotim al-Asom. Ulama menjadi kekasih Allah, masuk surga tanpa hisab gara-gara menutupi aib orang yang sedang Masya Allah. Oh, ini Islam. Maka itu kalau ada orang Islam, sekali lagi katakan tauhidnya luar biasa, tapi kok ucapannya suka mencaci orang lain, memaki orang lain, menghina orang lain, menzalimi orang lain, menfitnah orang lain, berarti belum mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu. Berarti syahadat Rasulnya masih belum benar. Kalau syahadat Rasulnya belum benar, ini loh Islam. Kalau ucapannya belum seperti yang diajarkan Rasul, masih suka mencaci orang lain, memfitnah orang lain, berarti menunjukkan hatinya belum lurus mikrotnya kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu. Masya Allah. Coba lihat. Halo, lanjut Bapak Ibu. Nih, Isra Mi'raj ini menggambarkan yang kedua tadi perjalanan, menggambarkan kasih sayang kepada sesama manusia dan tidak melupakan, tetap tegak kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Secara tasawuf masuk yang kedua, makna yang kedua. Silahkan Bapak Ibu mau ke kebun, yang ke kantor, yang jadi apapun profesinya, pegawai atau bukan pegawai, pedagang atau apa, dimanapun ingat Isra Mi'raj. Mi'raj itu gambaran itu satu naik seperti alif, seperti angka satu. Tanamkan di hati kita kemana-mana, yakin Allah Maha Esa, Allah selalu melihat kita, Allah selalu merekam kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ini tauhid kita bawa kemana-mana. Tapi ketauhidan ini harus benar. Kalau benar maka dia akan memancarkan cahaya. Cahaya akan mengeluarkan bimbingan ucapan. Yang kedua, perbuatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih contoh Bapak Ibu, yang dibawa Rasulullah akhlak itu apa? Mengandung dua. Semua syariat yang disebut syariat itulah sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Ini mengandung dua hal. Satu disebut kebenaran, yang kedua disebut kebaikan. Ini harus kita miliki, kita pegang baik-baik. Jangan cuma benar saja, tidak baik. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu baik. Yang benar belum tentu baik, yang baik belum tentu benar. Ayo kita buktikan. Halo, halo. Sekarang kita buktikan satu dulu, yang benar tapi tidak baik. Umpamanya Bapak tentara tanya, halo Bang, dari mana Bang? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Mana rumahmu? Tidak, saya bawa. Benar tidak Bapak Ibu? Benar tidak ini? Benar. Tapi baik tidak? Orang yang begini pantas dikelompoi. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Gak usah dibilang begitu, orang sudah tahu. Asalkan jalannya maju. Kalau sama jalannya mundur, dari mana? Dari depan. Orang ditanya dari mana, maksudnya itu dari Poso kah, dari Morowali kah, kan begitu ya? Kalau dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar tapi tidak baik. Ayo masuk tidak ini? Harus benar dan baik. Baik dan benar harus beriringan. Belum mengandung sunnah kalau cuma benar kok tapi tidak baik. Ayo kita balik lagi. Yang baik tapi tidak benar. Halo,
Bapak Ibu, suami memerintahkan istri dengan anak-anaknya untuk sholat benar baik tidak? Suami memerintahkan atau ibu memerintahkan anaknya untuk mengaji, untuk sekolah baik tidak? Baik tidak? Tapi coba, halo Bapak Ibu, mohon maaf jangan tersinggung. Babi, ngaji anak, anjing, ngaji anak. Benar tidak Bu? Benar tidak Bu? Anaknya namanya Rahman, ibunya mengandung 9 tahun. Betapa susahnya melahirkan. Begitu dia agak besar, anaknya Rahman, ketika kasih nama potong ayam, panggil tetangga namanya potong kambing, akekok. Begitu besar dia bilang, anjing, sholatkan anjing. Ini orang tua benar atau tidak Bu? Orang tua begini, orang tua benar nggak Bu? Menyuruh sholat, menyuruh sekolah, menyuruh belajar, menyuruh mengaji baik, tapi kalau caranya tidak benar, ini hasilnya tidak Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal dia tidak sadar kalau anaknya dipanggil, hei babi, sekolah kamu, hei babi, berangkat kamu bekerja, berarti dia sama saja sudah menjuluki dirinya. Kalau bapaknya yang mengucapkan berarti bapaknya anaknya anjing, berarti bapaknya kalau ibu yang menjuluki berarti ibunya bayangkan. Kalau ibu anjing ganas. Ini loh, Islam hadir membawa variasi. Rasulullah diutus membenahi ini. Ucapan harus mengandung kebaikan, kebenaran. Perbuatan harus mengandung kebaikan dan kebenaran. Ini Islam. Isra Mi'raj itu menggambarkan kebaikan dan kebenaran. Dua hal. Kebaikan dan kebenaran. Benar itu cuma sesuatu yang hadir dari Allah Subhanahu. Benar itu datangnya dari Allah. Tidak ada yang benar kecuali datang dari Allah. Baik itu namanya sifat. Baik itu kebenaran. Al-haq min Rabbi, kebenaran dari Allah. Ini dari Allah gambaran. Sedangkan kebaikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masuk tidak ini? Bisa diterima tidak Bapak Ibu? Saya minum sekali lagi. Sudah. Isra Mi'raj. Saya yakin Bapak Ibu peringatan Isra Mi'raj belum ada yang menerangkan seperti ini mungkin ya. Ini yang saya dapat dari guru saya Abdul Tasawuf. Makna Isra Mi'raj begitu dalamnya, Masya Allah. Ini ya. Baru yang kedua ya, mengandung kebaikan dan kebenaran. Ayo, Isra kebaikan, Mi'raj kebenaran. Lambang. Kenapa? Itulah Islam. Semua ada ayat tanda-tanda inna bidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Masyaallah. Nih sama dengan tadi. Sekarang perbuatan. Orang sholat itu benar tidak Pak? Baik tidak Pak sholat itu Pak? Tapi kalau cara sholatnya tidak sesuai dari Allah, yang benar dari Allah, maka sholat itu bisa tidak benar dan tidak baik. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kau pakai lanjut kira-kira sanda. Sudah bagus Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sana amin. Belakang amin. Udah amin. Bo yang kompak gitu loh. Ulangi. Amin. Nah begitu. Nah, rusak semua.
Sholatnya sudah melakukan sholat itu baik, tapi kalau caranya tidak sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah, maka tidak benar. Kalau tidak benar, maka rusak semuanya. Ucapan perbuatan menggambarkan kebenaran hati seseorang. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah. Di dalam hati, di dalam diri manusia ada segumpal darah, segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, otomatis sekujur tubuhnya terpancar ucapannya baik, perbuatannya baik. Kalau hatinya kotor, maka otomatis terpancar ucapannya kotor, perbuatannya kotor. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Yang ketiga, intisari Isra wal Mi'raj adalah Allah pertama rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjumpa langsung dengan Allah. Rasulullah dipertemukan oleh Allah atas kehendak Allah, atas izin Allah. Yang kedua, kecintaan, momen-momen kecintaan perjumpaan Allah dan Rasul ini. Rasulullah rindu kepada Allah, Allah rindu kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah, Allah adalah kasih sayangnya Rasulullah. Orang yang saling mengasihi maka menumbuhkan rindu. Rindu itu terobati ketika bertemu. Maka orang yang sudah rindu mencurahkan kerinduannya. Kemudian Rasulullah ingin kembali memperoleh oleh-oleh dari Isra Mi'raj disebut dengan sholat 5 waktu. Saya mengartikan inilah hasil kerinduan kecintaan Rasulullah kepada Allah, cintanya Allah kepada Rasulullah, maka dikasih oleh-oleh pulangnya. Dan oleh-oleh ini adalah sarana untuk wujud. Kalau orang itu cinta Allah, rindu Allah, maka dia pasti sholat, karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu perjumpaannya orang Islam yang beriman kepada Allah. Sudah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya sudah akbar, diserahkan jiwanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, jasadnya, hidupnya, pikirannya, otaknya, semua tujuannya diserahkan sama Allah. Mau jangankan cuma digertak, jangankan cuma ditakut-takuti, ditembak, dipancung sekalian, orang yang imannya kuat, dia tidak akan lari meninggalkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu. Makanya itu kalau kita benar iman kita kepada Allah, sholat ini salah satu bukti kalau kita cinta kepada Allah, ingin terus punya kerinduan sama Allah, maka perjumpaan dengan Allah itu adalah sholat yang wajib 5 waktu. Kalau 5 waktu masih kurang, ingin bertemu dengan Allah, perbanyak sholat perbanyak sholat Halo Bapak Ibu. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pilar. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul baiti. Ini istata'a ilaihi sabila. Kalau digambarkan pilar-pilar Islam seperti bangunan, maka pertama syahadat itu seperti fondasi bangunan. Sholat itu tiang bangunan, maka itu disebut tiang bangunan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang sholat, siapa yang sholat, maka tegaklah agama dalam jiwa raganya. Wa man tarakaha faqad hadamadin, siapa yang meninggalkan satu waktu dengan sengaja saja,
maka dia sangat telah merobohkan agamanya. Kalau itu sholat ibarat baju, maka siapa yang sholat berarti sama dengan pakai baju. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia sama dengan melepas baju. Maka itu sholat ini tiangnya agama. Diterima tidaknya kita punya amalan yang lain tergantung sholat. Tergantung sholat. Kalau ada orang zakat atau sodako 1 hari 1 miliar, oh kurang banyak, 1 triliun 1 hari, tapi kok tidak sholat, maka zakatnya atau sodakohnya ditolak. Kok ada orang puasa tapi sholat 5 waktunya ditinggalkan, maka puasanya tidak ada gunanya, tidak ada pahalanya. Kok ada orang tidak sholat, maka dia melakukan haji, jangankan 1 kali, 1000 kali haji kok pulang tidak sholat, maka hajinya bukan haji mabrur tapi haji kabur. Apa bu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini loh, tiang agama, ya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ayo. Dengan adanya virus corona, bukan menjauh dari masjid, tapi ayo kita banyak-banyak sujud. Masjid artinya tempat sujud. Kalau takut ke masjid yang dibangun secara umum begini, ayo kita bikin masjid di rumah, minimal beli sajadah. Apa? Kita gunakan jadi masjid tempat sujud, atau kita jadikan musola tempat sholat. Masjid artinya tempat minimal sajadah. Tidak punya sajadah, punyanya serban-serban digelar. Jadikan masjid tempat atau musola tempat sholat. Itu artinya musola dengan masjid. Tapi kalau kita punya rumah dekat dengan masjid dengan musola, jangan kita tidak jamaah. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan. Iya, kalau kita takut corona gara-gara nggak masuk masjid. Iya, kalau kita waktu matinya kita mati husnul khotimah, baik. Gara-gara ketakutan di WC, kena corona, takut. Tapi begitu sujud, kok sementara sujud Allah angkat, Masya Allah. Ini loh orang mati syahid yang insya Allah matinya bi ghairi hisab. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ya Bapak Imam, Bapak Ustaz, ayo tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga instruksi-instruksi aparat baik kesehatan maupun aparat desa pemerintahan. Tapi jangan sekali-kali niat tinggalkan sholat. Masya Allah, pelajaran luar biasa. Cina sumbernya Wuhan, sumbernya corona itu di Wuhan. Wuhan itu hampir 99,9%, atau disebut Cina itu hampir 100% orang komunis, non muslim. Gara-gara virus corona lebih 20 juta orang masuk Islam. Kenapa? Ternyata orang Islam yang ahli ibadah, bukan Islam KTP, Islam yang ahli ibadah, yang wudhu minimal 5 kali dalam sehari semalam, yang sholat jamaah, alhamdulillah diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Presiden Cina sampai melihat mengunjungi orang Islam. Kenapa? Ada apa? Rahasia apa yang dilakukan orang Islam kok kebal corona? Halo, ternyata wudhu mudawamatil wudhu, ambil air wudhu batal, ambil air wudhu batal, ambil air wudhu lagi, minimal wudhu untuk sholat 5 waktu. Masya Allah. Ini ya, kecuali kalau ini wabah ini sudah betul-betul mewabah, ya, mewabah itu gimana? Pokoknya nggak ada tempat kecuali semua sudah kena terpapar semua. Nah, kita bisa nggak datang ke masjid, nggak datang ke musola, kita sholat di rumah masing-masing.
tapi untuk saat ini insya Allah masih aman. Yang penting dan paling penting lahiriah tetap menjaga kesehatan, kebersihan, taat pada instruksi-instruksi orang-orang yang berwenang. Tapi jangan lupa, jangan pertuhankan corona, bahwa corona tidak bisa membunuh, sebaliknya tidak bisa menghidupkan. Yang membunuh, menghidupkan setiap manusia itu terjadi atas kehendak, Masya Allah. Nih, tadi habis maghrib saya ijazahkan doa itu dari Rasulullah, hadis Bukhari Muslim. Siapa yang membaca 3 kali di pagi hari atau 7 kali, sore hari 3 kali atau 7 kali, insya Allah dijauhkan dari bala malapetaka. Insya Allah dilindungi oleh Allah. Insya Allah selamat dari sihir. Insya Allah selamat dari taun. Insya Allah selamat dari ain. Ain itu orang yang matanya dengan mata hatinya itu penuh kedengkian, suka memfitnah kita. Insya Allah itu diamalkan. Insya Allah dijauhkan dari fitnah orang yang zalim. Amin Allahumma amin. Terakhir, ini terakhir. Halo, saya lihat sudah mulai loyo, mulai ngantuk. Jam berapa ini Pak? Belum dalu loh. Ya, kalau bahasa Jawa dalu itu waktunya berdaya alu. Tidak tahu kalau bapak-bapak bukan orang Jawa ya. Ini yang terakhir, intisari daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar manusia selalu punya komunikasi langsung kepada Allah, agar melalui sholat, agar manusia selalu introspeksi diri bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah, Masya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf Pak, kalau saya lihat ini semua yang hadir ini, yang paling gagah ini saya lihat, mohon maaf, sepertinya ini kayak Pak Kenta, mulai badannya gagah, benar nggak? Kuat. Tapi Masya Allah Pak, kita ini manusia lemah Bu, manusia lemah. Segagah apapun, coba dikasih sakit gigi saja, hilang gagahnya. Benar nggak Pak? Nah, siapa yang menghendaki sakit gigi? Allah. Masya Allah. Maka itu apa? Jangan sombong. Tidak ada tempat di surga bagi orang yang sombong. Siapa itu yang sombong? Rasulullah mengatakan, man huwa ya Rasul, siapa dia itu orang sombong? Al-kibriyatu huwa ghamtun nas wa batrul haq. Orang sombong itu tandanya 2 Bu, Pak. Menolak kebenaran yang datang dari orang lain, ya. Batrul haq, ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Jadi pokoknya di matanya, pikirannya, hatinya itu punya keyakinan, orang lain rendah. Apa itu? Paham? Pokoknya kok hatinya merasa dia lebih mulia, dia lebih alim, dia lebih makbul doanya, dia lebih patut dihormati. Orang lain itu apa itu? Ini loh orang sombong. Tidak ada tempat di surga bagi orang yang menyimpan kesombongan. Dan itu tempatnya di hati. Merasa kaya, merasa sok pintar, merasa paling pintar, merasa berwibawa, merasa paling wibawa. Dan ini paling banyak, mohon maaf, menjangkiti calon-calon kandidat, baik itu pileg, ya, pilgub, pilkada, itu banyak menjangkiti. Coba lihat, calon itu DPR, dia sudah pasang baliho sendiri, pilihlah orang yang paling baik, paling jujur. Dia sendiri yang nulis, dia nggak paling baik, berarti apa? Dialah paling baik. Sombong tidak Bu, Pak. Berani menjangkiti orang yang gila jabatan, gila kemuliaan. Padahal kita ini lemah. Allah lah dan yang maha mulia, paling mulia, maka itu kita butuh pertolongan. Bukti sebab
mulai dari zaman dulu Nabi Muhammad sebelum lahir ada namanya Raja Abroha, orang bengis, orang gagah, tentara pasukannya ribuan, punya gajah, ingin merobohkan Ka'bah. Bukan cuma merobohkan Ka'bah, menantang Allah. Siapa itu Allah? Jangankan Allah satu, Allah 1000 pun akan kuhadapi, akan kuhancurkan, kata Abroha. Masya Allah, Allah kirimkan burung pipit seperti burung pipit namanya Ababil, kecil mirip burung pipit yang makan padi, mirip burung gereja, membawa batu kerikil yang kecil-kecil. Kerikil itu, tahu kerikil tak? Ya, kerikil itu anaknya batu, ya. Nah, namanya kerikil. Anaknya kerikil namanya pasir. Anaknya pasir namanya debu. Kerikil dilempari dengan batu kerikil, masya Allah, hancur tunggang langgang karang kami semua. Loh, sekarang ini ada orang mungkin yang di dunia ini banyak sombong. Ayo, insya Allah orang yang tidak ada kesombongan dalam hatinya, merasa lemah di hadapan Allah dengan sujud. Kita ini bukan apa-apa, sholat itu mengajak kita tunduk, tawadhu, orang yang rendah hati. Ini loh, tempat orang paling mulia itu kepala ditempelkan ke tanah, menggambarkan tawadhu. Jasad kita diciptakan dari tanah, kita akan kembali ke tanah. Sujud dengan penuh ketawadhuan, menghilangkan kesombongan, menghilangkan keangkuhan. Maka orang yang seperti ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Orang yang sombong, virus corona lebih kecil lagi daripada burung pipit, burung ababil. Kecil, masya Allah. Mungkin kalau pakai kacamata tidak kelihatan Pak ya, tidak kelihatan itu ya corona itu ya. Kalau masih jalan-jalan masih kita bisa tebuk, langsung masukkan karung, bawa ke sungai. Loh, ini tidak kelihatan, bisa nempel di gelas tidak kelihatan. Pasukan Allah disebut gaib bisa dilihat dengan alat, disebut tidak gaib tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Siapa yang akan ini mungkin akan menghancurkan kesombongan? Mungkin terlalu banyak manusia di muka bumi yang telah sombong. Pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau ingat siapa pencipta langit bumi seisinya. Lawang baru bumi digoyang 4 skala Richter, 5 skala Richter itu sudah takut. Semalam tidak tidur, sebentar sudah gimana? Bagaimana kalau sudah digoyang sampai 20 skala Richter? Masya Allah. Bumi yang kelihatannya begitu luas, mungkin itu seperti debu di dalam genggaman tangannya Allah. Sangat bayangkan, bumi yang begitu planet besar itu mungkin seperti debu yang kecil dalam genggaman kekuasaan Allah. Sehingga kalau Allah mau tinggal hancurlah bumi seisinya. Maka itu kita ini lemah, la haula wala quwwata. Sholat ini adalah ajaran untuk merendahkan diri, tunduk tawadhu di hadapan Zat yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu sudah merasa rendah, merasa kita lemah, ayo minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan virus yang Allah ciptakan ini disingkirkan, disisihkan atau segera dibasmi, diangkat dari bumi pertiwi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini saja intisari daripada nikmat Isra wal Mi'raj. Saya sengaja tidak cerita runtuhnya Bapak Ibu sekalian, karena ini tiap tahun dia sering mendengarkan peringatan Isra Mi'raj. Saya ambil garis besarnya saja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Satu, menjaga Isra Mi'raj, silaturahmi, hablum minan nas, hablum minal khalqi, kemudian hablum minallah. Ya, yang kedua Isra Mi'raj, menjaga dan menanamkan kebaikan, berucap ketika lagu baik, dan kemudian Mi'raj menanamkan ketauhidan kepada Allah, pemurnian iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini ada manfaatnya, ada berkahnya.
sedikit banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan pemahaman, kepahaman, dan menjadi satu pedoman pegangan hidup kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, yang menyinggung, mudah-mudahan itulah cermin kebodohan saya, kelemahan saya. Allah ampuni dan Bapak Ibu semua ridho mengikhlaskan, memaafkan saya. Yang kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan bi nikmatika wa tafimus salihat. Nas'aluka ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, ampuni kami ya Allah, ampuni kami semua yang hadir dalam majelismu ini ya Allah. Jikalau sampai detik ini ya Allah masih banyak untaian demi untaian kata yang keluar dari lisan kami ya Allah, mengandung kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, ampuni kami ya Allah. Baik itu disebabkan karena benar-benar bodohnya kami tentang ajaran syariatmu ya Allah, atau disebabkan oleh lemahnya iman yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, jikalau sampai detik ini ya Allah, tingkah laku perbuatan sekujur tubuh kami, setiap gerak-geriknya ya Allah banyak mengandung kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, banyak mengandung kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan ya Allah, sehingga merugikan diri kami sendiri dan merugikan orang lain ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Kami sadar tidak mungkin kami bisa menjadi orang yang baik, melakukan yang baik dan benar ya Allah, kecuali hanya atas ridhamu, iradahmu dan hidayahmu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ya Fattah, iftah lana ya Allah, iftah lana kebutuhis salihin, iftah lana kebutuhil muttaqin, iftah lana kebutuhil arifin, iftah lana kebutuhil mukhlisina lahuddin min yawmina hadha ila yawmiddin. Nas'aluka ya Razzaq, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma rzuqna sihatan zahiran wa batinan. Allahumma rzuqna al-afiyah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan terasa sudah malam, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hati saya, niat saya, keinginan saya selalu berbicara, bertutur kata yang baik, yang lemah lembut, tapi apalah daya, itulah keinginan. Faktanya kalau masih banyak tutur kata yang kurang baik, itulah kelemahan dan kebodohan saya. Mohon saya ikhlaskan untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Muhammad Nur Arif kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya istirahat. Sebelumnya
Saya di sini sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir. Dalam memimpin acara, banyak kesalahan dan kehilafan ataupun kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para segenap undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih.